Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, tadi kita dengarkan ya pada kampanye atau Pilpres tahun 2019, saya suka sekali dengan analisa intelijen ya, walaupun masih fiksi tetapi ditulis oleh para pakar intelijen menurut Prabowo Subianto, sama seperti ketika kita membaca novel-novel yang memutar otak ya, seperti karya Tom Clancy yang merupakan salah satu novelis favorit saya. Ternyata itu juga dibaca oleh para presiden di Amerika Serikat. Jadi saya sangat setuju analisanya Pak Prabowo Subianto dalam hal ini ya, yang mengatakan bahwa negara-negara lain ya, mereka sudah buat kajian-kajian di mana Republik Indonesia ya dikatakan atau dinyatakan tidak akan ada lagi pada tahun 2030. Ya, saya kira saya setuju Pak Prabowo Subianto ya. Jadi kenapa saya setuju? Karena pertimbangan penegakan hukum yang hancur di Indonesia ini. Jadi saya bukan berharap bubar Indonesia ini ya, justru saya tidak berharap bubar, tetapi jika penegakan hukum di Indonesia yang sangat barbar, brutal dan biadab ini yang dilakukan oleh kepolisian dengan rekayasa ya, memanipulasi barang bukti digital dan lainnya, belum lagi menipu, belum lagi jadi bandar narkoba, jual beli narkoba, memeras ya, dan lain-lain kejahatan di kepolisian yang menempatkan kepolisian terburuk, terkotor se-Asia Tenggara, maka saya kira prediksi ini sangat valid ya, Indonesia akan bubar tahun 2030. Kita lihat kasus Vina Cirebon, Pak Prabowo Subianto. Bagaimana mungkin ekstraksi SMS, bukti ilmiah tidak dilibatkan, sengaja tidak dibahas di persidangan, dan keputusan untuk menempatkan mereka, memenjara mereka seumur hidup hanya didasarkan oleh keterangan. Padahal ada video CCTV, ada ekstraksi SMS yang membebaskan mereka, tetapi itu sengaja disembunyikan, tidak dihadirkan oleh jaksa, dan dibahas oleh hakim menjadi pertimbangannya. Bayangkanlah itu Pak, penegakan hukum yang bobrok. Belum kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian, dan Krisnamurti sengaja mengabur-ngaburkan video CCTV itu dengan software gratisan oleh Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri ya, yang diketuai oleh Muhammad Nual Azhar. Itu dengan software gratisan saja di internet, e-Redshop dan Freemake itu bisa merekayasa kasus. Semua mereka naik pangkat. Tito Karnavian jadi Kapolri, Krisnamurti menjadi Irjen Pol ya, Muhammad Nual Azhar dari AKBP menjadi Kombes Pol, para jaksa-jaksa itu mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo, Sugi Carvalho, dan lainnya itu naik pangkat hanya menggunakan software untuk mengotak-atik, mengabur-ngaburkan supaya menciptakan karangan mereka. Itu bisa mereka naik pangkat. Inilah rekayasa hukum, inilah yang membuat saya kira, saya percaya Indonesia 2030 akan bubar jika hal-hal seperti ini Anda biarkan sebagai presiden. Saya bukan mau menyalahkan Anda sebagai presiden, Pak Prabowo, tetapi pembiaran ini itu kesalahan juga. Ya. Meskipun terjadi ketika zaman Joko Widodo. Ya. Begitu juga dengan 6 laskar FPI, pembantaian. Kenapa saya bilang pembantaian? Ya karena direkayasa, Pak. Ya, fiber optiknya 20 jam sebelum 7 Desember sudah diputus. Ya, sudah diputus, tidak ada kebetulan yang sempurna. Rest area KM 50 dibongkar. Ya, bayangkan, sidang belum berjalan, dibongkar itu rest area KM 50 padahal baru 1 tahun berdiri. Belum lagi CCTV di rest area KM 50 dan HP di masyarakat disuruh hapus oleh polisi. Bayangkan, dan polisi ada yang berlaras panjang itu sehari sebelumnya. Berarti kan sudah dipersiapkan ini, Pak. Jadi kalau
ini dibiarkan hal-hal seperti ini, maka saya percaya ya. Saya percaya ramalan 2030 ini Indonesia akan bubar. Bubar. Ya, apalagi Anda memperpanjang orang ini, Listio Sigit Prabowo. Inilah inti masalah dari buruknya kinerja kepolisian. Di zaman dia Kapolri lah, ya, kepolisian berada pada titik paling rendah, terburuk, terkotor se-Asia Tenggara. Ya, negara gagal, fail state. Ya, negara bubar, itu dimulai dari kepolisian, Pak. Karena mereka punya wewenang. Mereka memanfaatkan wewenang itu, memperjualbelikan wewenang itu. Ini harus dibenahi. Kalau tidak, ya Indonesia akan bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Terus kita lanjutkan lagi. Ya, statementnya Pak Prabowo Subianto. Di situ dikatakan, ya, elit kita merasa bahwa 80% tanah, ya, dikuasai 1% rakyat. Ya, bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, dan mereka elit-elit itu tidak merasa apa-apa. Itu statement Bapak, ya. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, dan para elit itu pun tidak apa-apa, tidak merasa apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita. Ya, semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, dan semakin maling. Tidak ada waktu lagi untuk pura-pura. Ini statement Bapak verbatim lah ya, kurang lebih verbatim seperti itu saya catat. Jadi kembali lagi Pak ya, setelah penegakan hukum yang buruk, hancur, maka keadilan sosial tidak ada, alias ketimpangan sosial. Bagaimana mungkin kalau kita lihat Pak ya, penguasaan lahan di Indonesia ini ya, hanya seorang Sukanto Tanoto saja di Sumatera Utara bisa memiliki, menguasai lahan HGU 167.000 lebih hektar. Sementara orang Batak, orang native 1 hektar, 1 meter HGU saja tidak bisa. Bayangkan Pak, kerusakan lingkungan. Apakah ini tidak dibenahi? Undang-undang, lakukanlah reformasi besar-besaran, reformasi total terhadap Undang-Undang Agraria maupun PP nomor 40 tahun 96 itu, supaya tidak ada lagi ketimpangan sosial, tidak ada lagi seperti Bapak bilang 80% tanah di Indonesia dikuasai 1% rakyat. Jelas penguasaan lahan berbanding lurus dengan meningkatnya, besarnya kekayaan mereka, itu sudah pasti itu Pak. Jadi bagaimana mungkin ada lagi ini ya, yang lain-lain, Eka Cipta Wijaya ya, dengan sinar masnya memiliki 3 juta hektar. 3 juta hektar lahan HGU, dan itu sesuai dengan PP nomor 40 tahun 96, bisa diwariskan, bisa diperjualbelikan, bisa ditukar menukar, kan seperti hak milik. Bayangkanlah orang-orang elit semacam ini. Terus apa tindakan Bapak? Ya, belum lagi kita bicara Bapak sendiri yang pernah berjanji akan membagikan kepada rakyat. Bagikan aja Pak. Bapak akan menjadi hero, menjadi pahlawan bagi rakyat-rakyat kecil yang 500.000 hektar itu punya Bapak. Ya, belum lagi lahan-lahan tambang yang dimiliki oleh Erick Thohir, keluarga Thohir bersaudara, berkeluarga, 480.000 hektar lebih tambang. Bayangkan itu Pak, di mana ketimpangan sosial? Inilah yang Bapak bilang, elit bisa merasa bahwa 80% tanah dikuasai. Ya, elit kita merasa bahwa 80% dikuasai 1% rakyat, dan mereka tidak merasa apa-apa. Nah sekarang kesempatan Bapak untuk mengubah itu. Ya, bagilah ke masyarakat lokal tanah itu.
Sisanya jadikan hutan lindung menjadi hutan lagi, supaya ada kehidupan hutan lagi, gitu loh. Bagikan itu, jangan dikuasai para elit-elit yang dibilang, Bapak bilang tadi, 1% menguasai 80% tanah. Ya, 1%. Ya, dan hampir seluruh kekayaan negara, aset negara dikuasai hanya 1% ini. Ini harus diubah, Pak. Ya, ini harus diubah. Ya, begitu juga penegakan hukum yang tadi saya bilang. Ya, kalau Bapak konsisten, ya, ingin menegakkan hukum supaya negara kita bukan menjadi failed state, menjadi negara gagal, maka negara yang hukum menjadi panglima harusnya menempatkan siapapun sama di depan hukum, terutama menteri-menteri Bapak ini. Ya, kasus minyak goreng, si Erlangga. Ya, Erlangga ini merugikan negara 6 triliun lebih karena kebijakannya dia. Ya, negara kerugian itu valid 6 triliun dan semua sudah dikurung, dipenjara. Kenapa cuma dia enggak, sama Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan? Ini kan harus Anda jelaskan kepada publik. Ya, bagaimana orang ini bisa lepas? Ya, harus ditindaklanjuti supaya dia sama di depan hukum. Ya, dipenjara juga. Jadi bukan tebang pilih kita, supaya kita bukan menjadi negara gagal seperti prediksi itu kan, ramalan. Begitu juga dengan Sugiono, Menteri Luar Negeri Anda, yang dikatakan di keputusan itu, Pak. Ya, ya. Sugiono itu menerima 70 miliar ya, kalau nggak salah. Nah iya, 70 miliar. Pada saat itu dia wakil ketua Komisi 1 DPR. Lewat asistennya atau staf ahlinya, Nisrayowan, 70 miliar dari kasus korupsi BTS 4G. Itu katanya untuk Komisi 1 DPR, supaya mengintervensi, menghentikan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi BTS 4G di kejaksaan. Kenapa ini tidak ditindak? Malah Bapak angkat menjadi Menteri Luar Negeri. Ya, kenapa ini tidak dipenjarakan ini? Begitu juga Dito Aryo Tejo. Ya, 27 miliar dia menerima suap korupsi BTS 4G. Untuk apa? Mengintervensi, memakelari kasus supaya berhenti penyidikan dan penyelidikan di Jaksa Agung. Meskipun dia kembalikan uang itu lewat pengacara Magdir. Ya, tapi kan dia harus dikurung, bertanggung jawab dia. Dia memberikan janji-janji untuk mengintervensi penyidikan dan penyelidikan di lembaga hukum. Ya. Ini juga Anda harus konsisten. Itu loh. Itu semua ada di kabinet Anda. Erlangga Hartarto, Sugiono, Dito Aryo Tejo, dan semua yang hitam-hitam itu bersihkan dari kabinet merah putih. Ya, merah artinya berani, putih artinya bersih. Ya, kalau masih ada yang kotor-kotor ini berarti apa? Merah hitam atau merah bercak-bercak coklat. Tak berbentuk itu kabinet itu, Pak. Jangan pakai merah putih. Gitu loh. Kami jangan kotori simbol negara ya, bendera kita merah putih padahal isinya orang-orang kotor. Ya, begitulah tanggapan saya atas statement Bapak terhadap ramalan atau prediksi kajian dari orang-orang yang pakar intelligence. Ya, meskipun dalam bentuk novel, ya, itu sangat berharga gitu. Makanya terapkan hukum asas persamaan di depan hukum. Hukum adalah panglima. Dan terkait dengan penguasaan lahan, penguasaan aset yang 1% dikuasai oleh 1% orang Indonesia, ya reformasi gitu loh. Agraria itu, tanah itu, distribusi tanah. Kan waktu berjuang sama-sama kita, nenek moyang kita mati, bambu runcing segala macam. Kenapa ketika merdeka orang-orang ini aja yang punya lahan ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ada jutaan hektar? Ini kan harus Anda berani, konsisten terhadap sikap Anda ketika Anda Pilpres tahun 2019. Ya, kecuali Anda berubah, ya. Terus selanjutnya ya, statement Pak Prabowo ini ditanggapi oleh Pak Joko Widodo.
Saudara Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi secara terbuka kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto termasuk soal ramalan Indonesia bubar tahun 2030. Presiden Joko Widodo bahkan lantang menyebutkan pemimpin harus mampu memberikan optimisme untuk rakyatnya. Harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nggak bisa kita bermanja-manja, nggak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, nggak ada. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Oke, katanya ya harus tahan banting, kerja keras, berusaha, jangan berbicara pesimis 2030 bubar. Nah itulah kata-katanya Joko Widodo saat itu. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberikan semangat pada rakyatnya. Meskipun tantangan tidak gampang, ya, meskipun sekarang kita pahit dan susah, nggak apa-apa, tapi kita melihat ada titik terang yang kita tuju. Ya, nggak bisa kita bermanja-manja, bermalas-malasan untuk menjadi negara kuat, katanya. Ya, nggak ada itu. Kita nggak boleh bermalas-malasan, nggak boleh bermanja-manjaan, katanya. Kita ingin, terus dia protes Prabowo Subianto, ya, itu adalah cara-cara yang tidak beradab, katanya, memprotes 2030 itu bubar, ya. Itulah statement dari Joko Widodo, ya. Tetapi apa yang dia apakan, yang dia lakukan selama khususnya periode kedua kepemimpinannya 2019 sampai 2024, dia sendiri yang memberikan Indonesia bukan hanya gelap, ya, tanda-tanda bubar. Kalau menurut saya bukan lagi gelap. Gelap itu ada kemungkinan kita akan ada cahaya lagi. Ini sudah tanda-tanda menuju bubar, gelap total lah ini, gitu. Kenapa saya bilang? Ya karena prestasinya Joko Widodo, ya. Ya, merusak demokrasi, ya, bagaimana mengotak-atik undang-undang pemilu, ya, harusnya kan itu tidak baik, tidak beradab, tidak beretika. Undang-undang pemilu diubah dan dilaksanakan pada saat itu juga, pemilu itu juga, ya. Untuk siapa? Ya untuk anaknya. Ya terbukti kan yang lain nggak mencawapreskan diri lewat Paman Usman. Si Paman Usman ini sudah kena pelanggaran etik berat. Inilah merusak demokrasi. Mana adalah tantangan berat, kerja keras, berusaha. Ya anaknya sendiri dikasih jalan tol. Orang lain disuruh bekerja keras, tapi anaknya dikasih jalan tol. Dan dia sedang menjabat sebagai presiden. Ini ditertawakan oleh dunia. Apalagi negara dengan demokrasi maju. Ya, bagaimana mungkin wasitnya bapaknya, anaknya bertanding. Ya, belum lagi indikasi, ya, pada saat sidang apa itu, sidang pilpresnya, sengketa pilpres itu, ada bansos beras ke 22 juta orang jelang pilpres. Bayangkanlah itu. Inilah perbuatan Joko Widodo. Dan begitu juga yang seperti diakui oleh Luhut bin Sarpanjaitan, ya, hampir separuh dari 500 triliun yang tiap tahun itu
selama 5 tahun Joko Widodo itu, separuhnya tidak sampai ke rakyat yang berhak. Terus kemana itu? Apa dikantongi yang lain-lain, pejabat yang lain-lain, seperti korupsi Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara? Kan inilah yang dilakukan oleh Joko Widodo. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang seolah-olah dia ingin membawa kita ke negara maju atau lebih maju. Justru tidak. Ya. Kita sudah masuk ke jebakan hutang. Ya. Belum lagi dinastinya. Ya. Di sini ada Bobi dan Kahiyang. Kahiyang ini sendiri disebutkan dalam blok Medan, kasus suap tambang Maluku. Bagaimana itu Pak Joko Widodo? Ya, harusnya Anda sendiri mengantarkan putri Anda kalau bersih. Ayo antarkan ke KPK diperiksa. Ya, udah dilaporkan. Ini juga anak Anda ini, Kaesang, membeli saham hampir 280 miliar. Ya, saham PT Pancamitra Multiperdana, saham Persis Solo, masing-masing 90 miliaran. Bali United, dari mana ini uangnya? Harusnya Anda antarkan itu Kaesang ke KPK untuk memverifikasi bahwa itu uang benar. Itu baru gentleman dan negarawan, bukan membiarkan isu ini meluas. Atau Anda takut uang itu uang nggak benar? Kan itu pertanyaannya. Itulah opini publik. Jangan salahkan opini publik, karena ya hampir tidak mungkin seorang anak muda seperti anak Anda ini memiliki 280 miliar dalam beberapa tahun dia berusaha. Coba. Ya. Begitu juga dengan pengakuan Rocky Gerung, ya, yang mengatakan bahwa ya Gibran mengatakan tiap Sabtu berbagai menteri memberikan uang kepada dia di Solo. Berani nggak ini diperiksa? Gibran hantarkan sendiri Gibran itu ke KPK atau Kejaksaan Agung supaya benar statement Anda. Ya, pemimpin itu harus optimis, kerja keras dan berusaha. Ya. Memberikan optimisme pada rakyatnya, memberikan semangat pada rakyatnya. Semangat apa kalau korup? Semangat apa kalau memprioritaskan anaknya menjadi wapres dengan otak-atik undang-undang pemilu? Semangat apa yang diberikan kepada rakyat? Ya, kalau seperti ini, kekayaan keluarga Anda itu bisa nggak dipertanggungjawabkan? Kan begitu, Pak Joko Widodo. Ya. Begitu juga ya dengan hutang-hutang Anda, ya. Hutang-hutang yang Anda ciptakan dengan poya-poya ya kepada sejumlah pejabat-pejabat ASN. Anda kasih sampai ratusan juta tukin-tukin itu ya. Tunjangan kinerja sampai ratusan juta. Di Dirjen Jenderal Pajak 117 juta, Mahkamah Agung 121 juta per bulan, yang lainnya 40-an juta, 50-an juta, seolah-olah Indonesia sedang kaya. Padahal inilah hutang yang Anda buat tahun 2025. Ya, rakyat harus membayar 800,3 triliun untuk pokok dan 553 triliun untuk bunga. Total 1.353 triliun, padahal APBN cuma 3.000 triliun. Inikah rasa optimisme yang Anda perbuat ketika Anda menjadi presiden? Optimisme apa kalau minus? Ya? Minus. Begitu juga nanti tahun 2026. Bahkan tambah pokoknya menjadi 803,2 triliun. Bunganya kita tidak tahu, mungkin 700 triliun. Naik, makin naik. Begitu juga dengan 2027, hampir sama 2028, 2029. Indonesia dalam jebakan hutang. Kalau sudah dalam jebakan hutang, membayar utang dengan menarik utang baru, seperti kasus 2025 ini, menarik utang baru 775 triliun, minus, nggak ada duit. Optimisme apa, Pak Jokowi, yang Anda hasilkan? Ya, kerja keras apa yang Anda berikan kepada rakyat setelah Anda tidak terpilih? Semangat apa kalau uang saja minus, rakyat terus dikejar pajak, ternyata hutang menumpuk. Ya.
Total 8.461 triliun Anda tumpuk utang itu. Padahal korupsi di mana-mana. Penegakan hukum hancur-hancuran zaman Anda. Mulai kasus Kanjuruhan, mulai kasus Jessica Wongso, kasus Vina Cirebon, itu zaman kepemimpinan Anda itu. Kapolri pilihan Anda semua itu, Tito Karnavian sama Listio Sigit Prabowo. Nggak beres. Gitu. Penegakan hukum yang hancur di zaman Anda menempatkan kepolisian terburuk tahun 2003 ya. Terburuk se-Asia Tenggara. Harusnya hutang itu harus diawasi secara cermat. Oleh apa? Ya lembaga-lembaga hukum lah. Ini malah KPK Anda lemahkan. Penyadapan harus lewat izin ketua atau dewan pengawas. Penyadapan dan penggeledahan. Ya pincanglah dia. Gitu loh. Nah sekarang berlawanan dengan statement Anda. Semangat, kerja keras. Ya apa kerja kerasnya kalau cuma ngutang? Ya, harusnya kan Anda memberikan semangat, optimisme ya, kepada generasi penerus. Ya dengan meminimalisir hutang. Gitu loh. Bukan ini. Ya rakyat si Teresi nih. Ya semua dipangkas anggarannya. Karena apa? Ya karena hutang yang Anda buat sebelumnya. Dipangkas di mana-mana, dipangkas di mana-mana. Ya. Bahkan anggaran riset pun nggak ada lah, sisa, dipotong. Anggaran pendidikan pun dipotong. Karena apa? Membayar hutang yang Anda buat. Gitu loh. Ya Anda yang buat hutang itu, memangnya rakyat. Gitu loh. Anda yang menarik hutang. Kan bisa dulu efisiensi. Ya 22 triliun untuk jalan-jalan ke luar negeri. Saat periode Anda. Kenapa itu tidak dipotong? Yang dibilang program-program konyol oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Kan banyak program-program konyol. Jalan-jalan ke luar negeri, dinas, segala macam. Yang besar berapa ratus triliun itu dihemat. Yang pada saat tahun pertama Anda lakukan itu. Tapi longgar seterusnya. Makin poya-poya. Gitu. Ya. Belum lagi tukin. Bahkan beberapa hari sebelum Anda naikkan tunjangan kinerjanya Bawaslu. Untuk apa itu? Untuk poya-poya. Padahal hutang menumpuk. Siapa yang bayar? Ya rakyat. Ya kita bersama. Itu. Mana optimisme kalau terus hutang-hutang seperti ini dan ini akan menjadi negara gagal. Nggak ada ya optimisme bagi rakyat Indonesia. Makanya sudah penegakan buruk, hutang menumpuk, ya tebang pilih lagi. Ya, si ini di apa? Si itu enggak, ya. Hancur penegakan hukum yang hancur, hutang menumpuk. Apa jadinya? 2030 semakin real bahwa Indonesia akan bubar. Ya. Oke pemirsa, itulah apa saya kepada Prabowo Subianto ya sebagai presiden. Ya janji-janjinya pada saat 2019 itu sangat bagus ya. Sangat bagus kalau ditepati. Sangat bagus. Saya angkat tangan sesama penyuka novel yang saintifik, yang dari brain, otak-otak dari pakar-pakar intelligence seperti Tom Clancy dan lainnya, itu saya suka sekali. Nah, itulah worst case scenario yang harus diantisipasi Pak Prabowo Subianto ya. Skenario terburuk. Benahilah itu. Tadi itu penegakan hukum. Libas semua tanpa melihat siapa dia. Ya. Yang kedua, reformasi undang-undang agraria itu supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Kok bisa Erick Thohir punya 482.000 hektar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Padahal orang yang nenek moyangnya di sana pun nggak dapat apa-apa. Ya, begitu juga dengan Sukanto Tanoto. Ya, di Sumatera Utara, di Baligi sekitar, Hubang Azudutan, beberapa kabupaten yang lain, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi dan lain-lain. Kok bisa dia menguasai itu? Padahal orang lokal aja nggak dapat apa-apa. Apakah itu keadaan sosial? Itu yang Anda penguasaan 80% aset lahan hanya 1%. Itu Anda harus benahi. Ya, belum lagi Eka Cipta Wijaya 3 juta hektar itu. Ya, padahal total hutan Indonesia aja berapa?
paling 250 sampai 300 juta, tapi satu orang bisa menguasai 3 juta hektar. Kan ketimpangan sosial yang Anda gembar-gemborkan untuk dikoreksi pada tahun 2019 itu bagus sekali, Pak. Kalau itu bisa ditindaklanjuti, maka kita akan siap mendukung Anda di periode kedua, karena Anda benar-benar ya mantan Komandan Jenderal Kopassus yang tidak, Komandan Jenderal Pasukan Khusus yang tidak mau didikte oleh oligarki, oleh mantan presiden, oleh siapapun. Anda berdiri sendiri dan hanya merangkul rakyat. Ya, merangkul rakyat, Pak. Karena apa? Ketika Anda selesai, rakyat tetap cinta pada Anda. Bukan dibully, bukan dicibir, bukan cari kesalahannya, karena memang Anda memang cinta rakyat lewat kebijakan, bukan asal santun ya. Boleh mencuri asal santun, sajak Anda itu kan boleh mencuri asal santun, boleh menipu asal santun, boleh korupsi asal santun, boleh keluar negeri jalan-jalan asal santun, kan bukan begitu ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Ngomongin isu antek asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu antek asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu. Saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan. Saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ini isu-isu apa-apaan, enggak beradab seperti itu. Tidak apa-apa. Anggapan yang bahwa menilai novel itu fiksi, Pak, soal 2030. Anda begini ya, jadi di luar negeri itu ada yang namanya skenario writing ya. Memang bentuknya mungkin novel, tapi yang nulis itu adalah ahli-ahli intelijen strategis. Dia buka dong, dia buka baca belum kan? Ya, Pak, tujuannya bahwa Indonesia ini oleh sementara ahli dianggap tahun 2030 sudah nggak ada lagi. Ini untuk kita waspada, jangan kita anggap enteng. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi.